Sampai akhirnya ada hashtag lockdown Indonesia. Nah. Ini jujur mengecewakan. Oke, 5, 4, 3, 2, 1. Dokter Tirta. Tirta. Ini dokter deh. Gue tuh sebenarnya pengen banget ketemu lu tapi nggak ngebahas tentang hal ini. Dari dulu kita mau ngundang ya. Kita udah mau ngundang tuh dari berapa bulan yang lalu. Mau ngebahas tentang dokter selengean, ya, ngegas, cancoan, ngono toh. Ya toh. Asam dikepo itu. Maaf dikepo itu bahasa Indonesia. Ya Allah. Iya toh. Kok dokter kayak gini tuh gimana dokter kayak begini gitu, mau gue bahas itu. Tapi ternyata begitu mau ngundang, wah virus Corona datang. Gak bisa mas. Ntar diselipin aja lah. Tayar aja lah. Enggak. Nanti lu datang lagi bahas tentang lu. Gak buset lagi. 2 part 3 jam. 3 jam. Tapi lucu. Jadi kemarin nonton gak yang gue sama Kemenkes? Gue tuh nonton. Itu adalah salah satu orang, gue akuin sebagai dokter dan sebagai orang awam itu adalah salah satu tindakan orang paling bernyali itu di Indonesia. Tindakan paling bernyali. Kalau tindakan paling bernyali ini ada 2 loh. Kenapa? Dok, ini goblok. Atau yang dikatakan benar gitu. Aduh, pusing tau? Pusing sih. Jadi sebenarnya kalau kemarin tuh keren sih, jujur aja. Gak semua orang tuh berani ngupdate dari 2 sisi, yaitu dari sisi pasien. Kalau lu kan kemarin, aduh ki basa Jawa itu. Jadi kalau maaf ya kalau saya ngomong gulu-gulu tapi medok. Ya wis apa-apa. Ya jadi kalau dari sisi aku sih Om Deddy itu termasuk yang berani ngangkat dari sisi pasien. Kan viral tuh videonya. Viral. Dikonfirm dulu ke Menkes karena Menkes itu kan yang berkompeten untuk mengatur kebijakan rumah sakit. Betul. Dikonfirm dan respon di Menkes tuh mikirnya tuh saya A sampai Z. Ini Menkes pasti wise. Pasti. Responnya wah mantap. Ini kurang satu sih, nyebut memanggil PR rumah sakit. Oh iya. Coba nanti kita usul saya mungkin. Kalau mau datang. Gitu. Tapi tadi gue juga dapat ini heboh lagi karena salah satu dokter dari sananya mengatakan bahwa gue tuh nggak ngerti apa-apa, terus udah gitu gue sepi job gitu ya. dari SPOG kan dokter SPOG. Ditunjukin capture-nya. Ditunjukin. Saya sepi job, nggak ngerti apa-apa, bikin YouTube buat naikin doang gitu, buat corona supaya gue dapet job. Perasaan podcast ini bukan sejak corona gitu kan. Cuman yang jadi masalah adalah bahwa dia menggibahkan artis-artis bahwa ini nggak benar gitu. Yang ngomong bukan gue, tapi itu yang terjadi. Tapi yang kalau gue lihat di sini mereka panik akhirnya dan terjadi kepanikan di mana-mana. Itu benar sih. Jadi kalau yang aku lihat dari Om Deddy itu sebenarnya Om Deddy itu berusaha netral. Dan yang ngomong sendiri itu kan bukan Om Deddy ya. Bukan gua. Kalau aku yang nonton ya, ini buat teman-teman dokter yang mungkin marah ya, atau teman-teman orang awam, wah Om Deddy pansos nih buat corona. Itu banyak pasti yang bilang kayak gitu. Jadi kalau dari kita lihat kemarin podcast selama hampir 1 jam ya. Betul. Dan itu aku cek, itu yang ngomong adalah jubir Menkes. Jubirnya lo ngomong. Bahwa welcome to Indonesia. Itu saya masih ingat. Itu adalah jubirnya dan Om Deddy hanya melempar perkataan bahwa bukan bela kayak men ini ada komplain dari pasien, lu sebagai Menkes. What do you think men? Lu mau ngomong apa gitu? Ya udah. Kalau menyalahkan orang yang mengundang itu menurutku salah alamat. Ya betul sih, karena yang ngomong bukan gua juga. Tugas lu adalah ya udah lu tunjuk PR. Kalau lu merasa keharas, public relationnya RS terkait harusnya tinggal ngomong. Ya, apa yang terjadi? Apa yang terjadi udah jelasin A sampai Z. Ya. Tapi kalau lu menciptakan isu lagi di media sosial, itu akan menyebabkan balik lagi ke dia, bola panas. Iya, jadi bumerang lagi. Ya ini perlu, berarti pentingnya PR di setiap usaha. Iya sih, memang. Makanya harus ada PR. Anda punya PR? Enggak. Ada enggak punya? Enggak. Dia usaha, kita kan pernah. Betul. Tapi Anda punya perusahaan katanya banyak sekali kan? Ya, itu kan benar hati makanya Anda berhenti menjadi dokter. Oh iya. Anda tidak praktek. Anda tidak tanggung jawab terhadap virus corona ini. Ya, itu jadi aku praktek terakhir tuh 2018 Om Deddy. Aku alhamdulillah tuh alumni UGM jujur. FK UGM, terus pada waktu itu ada dilema aku mau dibeasiswain sama dosenku yang sekarang Prof Iwan, shout out Prof Iwan sekarang lagi di ICU di Jogja dikarenakan beliau sekarang udah dirujuk Jakarta karena ketularan corona. Oh ya? Ya Prof Iwan shout out itu guru besar farmasi yang menurut Oh iya, gue baca beritanya kemarin salah satu dosen di UGM terkena corona. Ya shout out, kenapa aku menggunakan podcast ini karena kenapa aku akhirnya terjun lagi untuk edukasi.
agen prevensi karena Prof Iwan itu adalah ketika aku lulus S1 dia mau memberikan beasiswa ke Belanda dan Jerman lewat Dr. Jarir, shout out Dr. Jarir dan Prof Iwan, dan aku tolak karena aku lebih pada waktu itu pengen ke IGD. Kerja di IGD. Kerja di IGD. Ya, belum siap maksudnya pada waktu itu untuk keluar negeri, untuk S2 karena penelitianku saat itu tentang obat-obatan dan tentang kopi. Oh. Nah, saat itulah aku memutuskan dari kerja di Puskesmas Turi di Jogja, Jakal KM 20 itu dekat Murapi, terus aku kerja di rumah sakit UGM. Teman-teman RS itu yang mengajarkan aku untuk komunikasi. Nah, dari situ aku udah nyambi itu, udah usaha Susan Care yang cuci sepatu udah jalan Om Deddy. Oke. Udah jalan, usaha cuci sepatu udah jalan. Nah, saat itu mau spesialis kan. Wah, apa diambil aja lah beasiswa LPDP itu lagi musim dari Kemenku mau LPDP. Anak buahku itu kan 60% rata-rata kuli bangunan. Napi. Pegawai Susan Care ada 360% diantaranya itu saat itu ada 160% diantaranya itu napi, putus sekolah, anak jalanan, anak pang, kaum marginal. Kaum marginal. Nah, mereka bilang, Pak Tirta boleh praktek, tapi kami gimana? Kami nggak bisa kerja kalau nggak dipimpin kan Pak Tirta yang ngajak, buset. Jadi di situ dilema, kalau gue nggak praktek, oke gue jalan dan maksudnya kayak karir lancar lah dokter. Tapi ini usaha gue mau buat mereka PHP-in mereka. Ya udahlah, gue korbanin dulu, nekat nyambi kayak praktek pagi, siang Susan Care gitu terus. Tapi nggak bisa juga akhirnya. Drop gue 2 kali opnam. Dalam waktu setahun gue opnam DB tipes sempat masuk GOT rumah sakit. Dokter kok opnam. Udah kesampaian. Nah dari situ disuruh milih sama teman-teman RS. Tir lu milih mau dokter atau usaha, lu nggak bisa campur aduin dari satu karena TV itu datang terus terganggu. Ada pada waktu beberapa stasiun TV datang ke puskesmas nge-shoot tuh terganggu mereka. Dan akhirnya setelah selesai internship, gue ditawarin kerja pada waktu itu. Akhirnya gue putusin setelah discuss dengan bokap nyokap, agak kontroversial. Oke lah, gue ngurus Susan Care dulu, gue nabung. Misalkan ada rezeki, mungkin gue berjuang dari membuat rumah sakit dan klinik untuk teman-teman dokter gue. Ya, tapi artinya lu sampai saat ini tuh jiwanya masih dokter dong? Masih. Karena gue juga dengar bahwa katanya lu baru saja menyumbangkan 100 juta rupiah untuk 200 ya? 200 juta rupiah untuk masker. 200 juta rupiah untuk masker. Kalau tahu sih ini buset, nguliknya keren ya. Dari duit dia pribadi, dia mengeluarkan duit 200 juta rupiah untuk masker. Nah, masker ini bro, ini dipakai untuk yang sakit doang apa buat semuanya? Ini karena konsepnya masih bingung sekarang kan. Nah, kemarin gue sempat viral juga tuh gara-gara yang masker gas. Maaf ya reporter TV One. Itu saya sebut, saya gak ada niat untuk ngebully pada waktu itu. Cuman saya ingin meluruskan bahwa masker itu dari dulu anjurannya dari WHO dan beberapa tenaga medis harusnya untuk orang yang sakit. Betul. Satu, kedua tenaga medis dan orang yang beresiko. Orang yang beresiko ini ambigu. Orang beresiko itu adalah orang yang kerja di tempat lalu lalang ketemu orang tiap hari, shopkeeper, terus polisi, tentara atau bandara. Yang tugasnya adalah menerima banyak orang. Banyak orang, ya, karena dia potensi. Nah, tapi kalau orang sehat dan tidak beresiko, jadi kayak datang cuma ke kantor, terus pulang dan tidak pakai transport umum, ya dia tinggal jaga kebersihan, cuci tangan. Yang cuci tangan yang benar, pola hidup bersih sehat. Yang lu ngegas kemarin gara-gara cuci tangan tuh ya. Ya salah, gila cuci tangan pakai Amer tuh gimana coba? Gue terpaksa ngegas sih karena dari 2009 salah satu materi kuliah di kedokteran UGM itu kan adalah edukasi masyarakat. Dokter harus menjadi agen kurasi, agen kuratif, jadi penyembuh dan agen pencegahan. Nah pencegahan itu edukasi harus santun itu. Gak didengerin bisa? Gak bisa. Selamat datang di Indonesia. Welcome to Indonesia. Roga Jubir. Welcome to Indonesia. Jadi pada waktu itu mikir, wah ini kalau kalem-kalem malah gue dipikir sotoy lu. Gue pernah edukasi kalem mengenai sex education. Gue inget 2 tahun lalu gue sex education, gue jelasin teorinya bahwa gonta-ganti itu jelek, walaupun pakai kondom, bla bla bla. Walaupun enak ya? Ya itu. Bacot lu. Set. Netizen bilang, sotoy lu. Kok gue digas padahal gue kalem. Tapi ngomongnya baik-baik tuh. Baik-baik tuh. Di vlog masih ada sex education by Tirta, baik-baik. Baik-baik. Masih dengan gaya dokter. Masih gaya dokter. Pakai baju dokter. Pakai baju resmi, pometan, rambut klimis. Enggak begini. Enggak klimis. Dokter aja. Dokter pokoknya, literally bener-bener alim. Itu gue masih ingat.
Edukasi 2 kali. Satu pakai baju dokter di Puskesmas Turi. Jadi gue edukasi mengenai tekanan darah tinggi. Itu yang nonton Gak didengerin. Gak didengerin. Ngomong tentang seksual gak didengerin juga. Padahal dikatain malah. Dikatain, bacot lu, suka-suka gua, kelamin gua. Gue bingung kan. Wah ini kalem-kalem kok kayak gini. Nah terus gua edukasi lagi, cuci tangan di story, Insta Live. Cuci tangan tuh kayak gini. Lah cuci tangan, tinggal cuci tangan. Gue makan pecel lele gak pernah cuci tangan. Setahun lalu nih. Nah, tiba-tiba corona datang, Mas. Tak des ke Indonesia. Ya, makanya harusnya ada sisi positif dari corona. Oh, banyak. Satu, akhirnya orang Indonesia ngerti pentingnya cuci tangan. Nah, ya kan dari dulu belum cebok makan pecel. Baru selesai pecel, temannya datang, "Woi, WhatsApp, Bro." Waduh, pecel sambel. Aduh, gitu dah. Dan dari situlah kita kayak pentingnya cuci tangan. Dan dari sinilah gue mikir, gue gambling, gue tanya teman dokter, Tir, lu gunain ngegas lu edukasi. Karena teman-teman lu sekarang berjuang di IGD. Dan gue udah setahun vakum praktek. Kalau gue tiba-tiba ke IGD nggak bisa. Gue harus ya kayak pembiasaan lagi lihat, jangan-jangan masih lupa apa enggak. 3 bulan dan ini darurat. Dokter di sini sekarang lagi tersedot di semua IGD di rumah sakit. Di berbagai daerah, terutama Jakarta, Jogja, Bandung, Surabaya, Solo juga, yang udah ada korban gak ada, meninggal. Dan mereka tuh lagi habis-habisan, fisiknya terkuras. Nah, lu sendiri diminta untuk balik gak? Jujur ada banyak. Tapi gue bilang, kalau gue balik, lu harus 3 bulan pembiasaan lagi, Tir. Lu harus juga ikut prosedur, nunjukin SIP lagi 3 bulan. Oke, agen kuratif penyembuhnya udah dilakuin sama teman gue. Teman gue bilang, lu yang punya follower banyak, lu dokter. Lu harus gunain ilmu lu, ajarin warga di sana biar gak panik, Tir. Karena lu satu-satunya yang kompeten dan dokter di sini. Oke, lu setahun gak praktek dan lu harus pembiasaan lagi. Daripada lu nunggu waktu itu, lu buang-buang waktu, wasting time. Ini yang bilang dosen gue sendiri. Lu gunain dokter sebagai agen prevensi, pencegahan. Nah ini dia. Ini jadi nyambung ke masalah tadi ketika gue bilang tadi ada dokter SPOG tersebut ya. Kan dia mengatakan bahwa apa yang gue lakukan itu sebagai artis. Dia bilang artis ya. Padahal gue gak pernah nyebut gue artis gitu ya. Kalau artis tuh gimana gitu ya. Artis. Ya kembali lagi dengan magician. Bahwa tidak mengerti apapun tentang COVID dan jadi tidak berguna. Padahal menurut gua orang-orang kayak lu, apalagi lu ya, yang dokter terus udah gitu punya kapasitas untuk bicara ke orang banyak, itu berguna sekali loh. Iya. Karena informasi ke masyarakat kalau tidak diberikan oleh orang-orang yang mau didengarkan oleh masyarakat, ya tidak akan didengarkan juga oleh masyarakat. Ya tadi lu bilang, udah lu pakai baju bagus dokter klimis, nggak didengerin. Nah, kelamin gua kenapa lu ngomong? Iya. Itu kan yang jadi. Bener. Kan? Kalau mereka udah defend tuh kayak gua mau ngomong apapun, ya mereka nggak akan, mereka kayak mental udahan. Iya. Itu yang problem tahun lalu tuh. Iya. Dan justru orang-orang kayak begini, kayak lu, kayak gua adalah is an agent of change untuk Betul. Itu salah satu peran penting tenaga medis. Selain kita menjadi agen kuratif, diajarkan kita harus agent of change or agent of preventive. Jadi kita tuh harus edukasi, pencegahan. Karena sejatinya pengobatan terbaik dalam dunia kedokteran itu adalah pencegahan. Ya. Nah itu yang dilakukan. Oke, gue keinget semua materi dosen gue. Oke lah, gue take down semua postingan mengenai outfit dan brand lokal dulu. Gue dulu seminggu sekali share tentang kesehatan. Gue tiap hari langsung post edukasi habis. Yang pertama kali gue edukasi adalah penggunaan masker yang tepat. Karena pada waktu itu orang-orang resell masker. Gue langsung edukasi bahwa lu cooling down, man. Corona itu adalah salah satu bentuk serangan virus flu-like syndrome, kayak influenza. Tetapi dengan gejala yang diperparah dengan mirip pneumonia. Dan gejala akhirnya itulah ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, atau disebutnya muncrat, bos. Gagal napas. Jadi orang nggak bisa napas. Nah, ternyata corona itu menyerang fatalnya tuh di usia yang lanjut, yang imunnya rendah. Semakin imunnya rendah, dia akan ngabisin paru lebih cepat. Nah, imun yang rendah ini rata-rata kenanya adalah orang-orang anak muda yang interaktif banget, kerja terus, kerja tipes, kerja keras sebagai kuda, besok terkapar. Tunggu. Anak muda juga berarti? Bisa, kalau dia misalkan imunnya rendah. Jadi misal jaga malam terus-terusan, keforsir dong, asupan gizi nggak cukup, dia bisa kena. Bisa kena, tapi apakah rentan kemungkinan kematiannya kecil? Kalau dari WHO untuk yang usia muda itu kalau nggak salah grafiknya ntar gue kasih,
Yang paling tinggi itu usia 40 tahun ke atas. 40 tahun ke atas. Elderly emang. Elderly. Karena memang mereka secara fisik, imun sistem semua sudah turun. Nah, dan mereka rata-rata udah diperparah dengan penyakit yang lain. Oke, gimana dengan balita? Iya, dia juga imun. Yang di Sarjito kan yang kena balita umur 2 tahun. Nah, oke. Dari situ akhirnya kan kelihatan. Akhirnya gue edukasi dulu perlahan. Virus itu apa? Biar orang bingung. Ada yang bilang corona bagus pakai antibiotik. Gue klarifikasi. Enggak, antibiotik itu buat bakteri. Betul. Betul, dan ada yang pesan resep sendiri. Gue edukasi perlahan. Kedua, gue edukasi mengenai penggunaan masker. Hanya 3 orang itu. Orang sakit, terus orang beresiko, dan tenaga medis. Itu yang langsung prevensi. Karena banyak dokter ketularan ini sama perawat. Dan nggak semua orang tahu itu. Ya, kan ini kan bisa asimptomatis kan. Tepat. Wah, bahasa lu kok langsung jago gini. Wih, saya kan suka Google. Keren juga ya udah deh. Salam ngegas ya. Ya ini keren ya. Kayak Jubir kemarin ini ya. Yoi. Ya bener ya, mirip ya. Jadi, Yang artinya bisa aja gua kena dan gua nggak tahu. tepat. Dorman namanya. Jadi karena imun kuat, virus itu sebenarnya di dalam. Tapi karena imun kuat, dia menetap doang. Tapi gua bisa nyebarin ke orang-orang. Bisa. Masuk ke orang yang nggak kuat. Iya. Itu sebenarnya yang jadi masalah. Masalah itu. Iya, makanya terus akhirnya virus itu diobati dengan apa sih? Ini pertanyaan paling sering. Kalau di karantina tuh diapain? Ada SOP-nya sebenarnya di dokter. Tapi nggak bisa disebar di sini kan. Tapi pada dasarnya kalau orang kena virus, imun itu udah ngerti. Imun tubuh tuh pinter. Imun tubuh tuh adalah ciptaan Tuhan Allah yang bener-bener paling luar biasa bagus banget. Jadi virus masuk tuh mereka udah kayak punya defend, demam dulu, responnya kayak apa, kayak membela diri gitu loh. It's fight back basicnya. Fight back. Cuman kita sebagai manusia harus totally nggak ngapa-ngapain energinya buat nyembuhin itu. Makanya disebutnya bed rest total. Kalau lu, nah masalahnya orang Indonesia nggak bisa dikontrol. Dikasih liburan. Yoi. Mantap, santuy. Ada hashtagnya libur corona. Liburan ya kemarin santuy tapi goblok. Ya. Gas maaf kata kotor lagi. Kesel soalnya saya. Tujuan lu disuruh di rumah tuh bed rest man. Lu istirahat 14 hari di rumah supaya energi lu kepusat di imun lu, biar imun lu siap. Oke. Nah, kenapa harus diisolasi di karantina itu? Supaya orang-orang yang sakit ini lebih bisa dikontrol sama tenaga kesehatan. Lebih bisa dikontrol dan pengertian lebih bisa diperhatikan atau lebih tidak menyebarkan penyakitnya? Dua-duanya. Dua-duanya. Ya, jadi dikontrol, dikasih asupan gizi, infus, obat-obat medical simptomatis. Jadi kalau dia sesak nafas ya dikasih obat anti sesak nafas, kasar aja gitu. Dan supaya dia tidak tambah menyebarkan sekelilingnya. Itulah alasan karantina. Jadi gak usah takut. Lu tuh di lock supaya lu tuh gak nyebarin kemana-mana dan lu lebih cepat sehat. Tapi nggak semudah itu bro, karena kemarin gue juga ngobrol juga kan sama Kemenkes dan sebagainya. Lu kalau di karantina, ya kalau lu di karantina, lu bisa nyumbang masker aja 200 juta. Yeah. Kalau orang yang di lockdown atau orang di karantina, sedangkan dia adalah tukang jualan cangcimen di jalanan, ini yang dia harus nyari duit buat anak-anaknya. Nah, ini yang kita bahas nih. Nah, Iya. ini kita bahas berikutnya. Edukasi dah kan, edukasi itu mulai kemarin. Sampai akhirnya ada hashtag lockdown Indonesia. Nah. Ini jujur mengecewakan. Untuk mengecewakan artinya lu bukan di site lockdown ya? Enggak. Gue Enggak. bukan orang yang harus lockdown Indonesia. Oh, ada saya melihat satu dokter yang lockdown jangan ngeyel, ada yang begitu kan? Ya tahu itu artis juga kan. Kenal. Tapi gue selalu berusaha memandang itu dua sisi Om Deddy. Oke. Karena pegawai gue tuh orang jalan. Jadi lu ngerti apa yang terjadi kepada orang-orang jalan itu? Iya, dan orang pasti tanya kenapa tato ini ada? Karena gue itu pernah gembel di Blok M tuh 6 bulan. Dan gue kenal sama anak pang. Jadi gue tuh sewa ruko, duit gue habis buat rukonya, nggak bisa pulang. Itu belum jadi dokter? Udah dokter gue. Udah dokter? Udah goblok itu. Goblok. Gue akuin gue goblok. Jadi harusnya gue bisa praktek. Pada waktu itu ada tragedi, intinya praktek gue molor 8 bulan. Gue nggak bisa praktek karena izin belum keluar. Tapi masa pengiriman 8 bulan. 8 bulan gue nggak dapat penghasilan, hanya dari Susan Care. Gue ngapa-ngapain. Oke, gue nekat buka toko di Jakarta, di Blok M tuh, 2015. Uangnya habis buat sewa ruko coy. Terus gue bingung mau pulangnya gimana. Di situ akhirnya gue gabel, kenal sama teman-teman di Blok M. Yang hobi yang ngintis kalau pagi gitu. Dan dari situlah gue ngerti hidup mereka. Oke. Nah mereka ketika lockdown ini digemakan, oke, ini berhasil kalau wilayahnya jujur bisa dikontrol dengan bagus. Kesiapan finance, ekonomi negara, kesiapan tenaga militer. Loh kok militer penting? Jika lu lockdown, misal lockdown itu definisinya orang-orang masih bias ya. Lockdown itu kalau dari UU, kalau intinya adalah pembatasan wilayah,
orang dibatasi aktivitasnya, yang boleh keluar tuh distribusi dan bahan pokok. Nah, otomatis di sini yang jadi masalah adalah satu, resiko penjarahan. Oh iya. Pasti. Ya, Karena yang bisa beli makanan dia stok. bener, Yang nggak bisa beli ngambil dari yang nyetok. tepat. Itu siap gak? Berarti otomatis pemerintah pasti mikir dong sebelum dia ngomong lockdown itu, logikanya ya, polisi ditempatin dong di 3 tempat pasti, SPBU, rumah sakit dan apotik, sama pasar. Jokowi mikir itu. Nah, gue berpikir nih ya, berpikir dua sisi. Kedua, kalau lu bener dang lockdown, ya kan semua orang yang kerja ngerti dong biar gak nyebar. Banyak orang di Indonesia yang kerjanya itu harian. Kalau lu semua yang kantor di lockdown, lu enak. Lu masih kayak, oke, kantor lu ngerti. Ya kalau ojol, 2 juta ojol di lockdown, buset, cicilan jalan terus, Pak. Iya. Kecuali ada kebijakan cicilan di stop 3 bulan. Nah, itu seneng. Ini aja tanpa lockdown aja pekerjaan mereka tuh berkurang. Betul. Ada kemarin surat gua sampai mau nangis. Grab itu dia cuma dapat 2 orderan sehari. Oh iya. Dan itulah yang gue bilang. Dan itu baru yang ini ya. Kalau kita itu berhubungan tentang perut manusia, itu susah, Pak. Bahkan yang salah bisa terlihat benar. Kalau kita berhubungan tentang perut dan rezeki orang. Nah, Indonesia tuh masih seperti itu. Intinya lu mengatakan bahwa Indonesia itu memang belum siap Belum dari siap. masyarakatnya. Belum, dari Dan- masyarakatnya. Dari masyarakatnya. Dan kalau di lockdown hancur. Ya, ekonominya pasti hancur duluan. Hancur duluan pasti. Hancur itu worst case ya, worst case. Jadi pemerintah makanya Pak Jokowi di caption terbaru mengatakan belum ada opsi lockdown. Bisa dikonfirm di Instagramnya Pak Jokowi. Belum ada caption lockdown, but pembatasan wilayah. Selalu Pak Jokowi menekankan 3 hal. Jadi istilah lockdown itu dibiaskan. Wes to, lockdown ini wes negatif, ibaratnya gitu. Jadi abaikan kata lockdown, tapi kita buat istilah baru. Pembatasan wilayah, social distancing, working from home. Itu istilah yang dibuat timnya Pak Jokowi supaya orang sadar. Sebenarnya itu adalah salah satu cicilan lockdown. Iya. Iya kan? Tapi pakai istilah baru. Karena konotasi lockdown udah negatif di pandang masyarakat. Nah, nanti bertahap mainnya. Jadi working from home, waduh, efektif. Tambahin social distancing, ini udah gerak nih. Apartemen-apartemen, lift, ini udah. Wah, Katanya lift tuh sekarang dibagi-bagi. Iya, Jadi benar. ada, gue lihat kemarin di Surabaya apa di mana begitu di apartemen gue juga udah. Di apartemen lu juga udah. Udah. Terus ada tiap kantin tuh udah diantrin. Dah social distancing. Terus yang terakhir tadi 20 Maret kalau nggak salah dari timnya Om Deddy bilang bahwa sudah ada pembatasan WNA. Untuk masuk ke Indonesia. Ya udah nih, udah. Nah berarti dilihat nih. Nah itu udah cicilan. Karena lockdown tuh istilah yang intinya kita tuh udah nyicil sebenarnya. Pemerintah tuh udah nyicil, bukan apa udah nyicil. Lu teriak lockdown sebenarnya kita tuh udah mengalami secara bertahap. Tapi nggak bisa dadakan. Kenapa nggak bisa dadakan? Karena Indonesia tuh negara kepulauan, negara maritim yang kesenjangan sosial masih tinggi, banyak orang upah harian. Nah harus kesiapan ekonomi. Nah, ekonomi Indonesia kita logika lah, tanya pada diri kalian masing-masing. Sanggup nggak ekonomi Indonesia nanggung semua? Kan kalau misalkan di UU nomor berapa tuh di HP gua lupa deh. Nah, ada UU-nya intinya kalau lu karantina wilayah yang nanggung kebutuhan pangan itu adalah pemerintah. Pemerintah betul ya. Nah, siap nggak? Ya. Nah sebenarnya kan ini tidak dengan istilah lockdown aja nih bro. Benar. Tanpa istilah lockdown aja, ekonomi udah hancur loh. Iya benar sih, gue setuju itu. Ekonomi udah hancur loh. Nah ini kan orang-orang yang di bawah ini yang tadinya jualan sate di jalanan terus laku, sekarang kan jadi nggak laku. Ojek tadi lu udah bilang ojek online jadi nggak laku dan sebagainya. Benar. Iya, itu yang kita pikiran. Nah, Makanya, ini kan bahayanya adalah bisa terjadi pergerakan-pergerakan dari mereka ini kan. iya, dan itu bisa menimbulkan potensi konflik horizontal kalau gue bilang. Itu yang dipikirkan oleh pemerintah secara bertahap. Gue bukan bela pemerintah, tapi gue berusaha dari 2 side. As a dokter dan as a tenaga ahli yang jujur kita intelek lah, kaum intelek mengatakan bahwa lockdown penting secara teori ya. Karena lockdown itu akan membatasi penyebaran corona. Tetapi apakah ideal diterapkan Indonesia? Kalau dadakan, tidak. Menurut saya bertahap. Tapi ada solusinya, Om Deddy. Apa tuh? Kalau dari gua nggak tahu ya, ini mungkin Menkes dengerin apa enggak. Solusi gua adalah Indonesia tuh terkenal dari statistik, dia negaranya dermawan, Pak. Negaranya dermawan. Dermawan, banyak orang-orang yang menggunakan donatur. Shout out to Rachel Vena kemarin dia menggunakan donasi Sampai 1 miliar ya. 1 miliar lebih, dan Indonesia tuh orangnya donasinya kenceng. Nah, jika misalkan ada opsi untuk pembatasan wilayah, kita nggak 10 lagi ya, pemerintah kan sensi itu sama istilah itu. Jika ada opsi pembatasan wilayah, pemerintah tuh harus mengumpulkan beberapa influencer, semua influencer yang berpengaruh di Indonesia, lalu mengumpulkan semua orang kaya yang di Indonesia, kumpulin jadi satu. Ini kalau lockdown kebutuhannya kayak gini.
Influencer bergerak mencari donasi itu menggunakan kaum individu untuk society. Jadi individu dan pemerintah yang kaya, orang-orang kaya raya, sultan kalau gue bilang ini, menggerakkan dana melalui NGO. Supaya dana itu terkumpul di satu lembaga, dan lembaga inilah yang menanggung kebutuhan pangan orang-orang yang harian. So beban pemerintah akan berkurang. Yang APBD, APBN itu. Jadi intinya tambal sulam lah. Tambal sulam. Bukan berarti ngejek pemerintah, enggak. Tapi ini menggunakan influencer-influencer yang terkenal, artis, influencer, 1.000 orang aja undang lah. Terus mereka menggerakkan. Oh itu gede dapetnya Mas. Bener. Itu pasti gede banget. Dan yang pertama kali disentuh Jakarta, karena udah 12 orang down di sini. Dan juga kan di sini kan banyak konglo-konglo sebenarnya. Nah, yang punya itu. uang untuk ngeluarin itu semua. Betul. Tapi dengan mengatakan itu artinya lu tidak percaya bahwa Indonesia, pemerintah kita punya duit ya? Iya. Ya sebenarnya punya sih. Cuman ya bukan gua ngecek loh ya, tapi BPJS aja seperti itu, Pak. Kita sebagai dokter tahu lah fakta BPJS gimana utang Indonesia, dan sekarang per hari ini gue tadi lihat dolar udah 16.100. 16.100. Kemarin 15.000 kan 500, udah 16.100. Kita harus membantu. Jadi ini bukan tugas pemerintah, ini tugas negara. Tugas kita sebagai warga negara harus membantu pemerintah. Dan itu yang alasan gue pikir, oke, Rachel Fena udah donasi. Gue langsung, oke lah bodo amat. Gue takut banget donasi karena gue orangnya kayak beban moral, wah ini duit orang gitu loh. Gue langsung ngabisin duit gue hampir 200. Ya gak usah disebut ntar ya, intinya berapalah duit gue untuk masker. Masker ini gue tujuin bagiin ke siapa? Gue kerjasama dengan Polda, shout out to Pak Hasbi, Kasat Lantas Bandung, Kasat Lantas di daerah Jawa Barat, dan Pak Ardila itu bantu intinya sama polisi untuk membagikan masker ini ke orang yang rentan, yaitu orang-orang yang masih nekat kerja untuk kebutuhan hidupnya di KRL, MRT, supaya pencegahannya aman. Dan gue edukasi cuci tangan sama mereka nanti Pak Polisi untuk langsung. Ketika orang gue udah mencoba, harapan gue adalah kalau gue nggak butuh muluk-muluk, lah kan tir lu rugi. Ya harapan gue kalau gue terjun di situ, harapannya itu orang-orang lain yang punya rezeki lebih ikutan di society-nya. Jadi yang kaya membantu yang miskin, dan yang miskin akan bisa defend pada dirinya. Dari situlah society akan terbentuk. Itu yang maksud gue adalah social distancing. Jadi jarak dibatasi, tapi yang kaya membantu yang miskin, tambal sulam. Sehingga tugas pemerintah di sini bisa fokus untuk menerapkan pembatasan wilayah, polisi dijagain di rumah sakit, SPBU, dan pasar. TNI membantukan distribusi bahan pokok ke orang-orang yang membutuhkan nanti. Dan ojol-ojol tidak akan khawatir lagi mengenai rezekinya karena udah ditambal sulam oleh sultan-sultan dan konglomerat dan donasi yang udah ada itu. Itu sebenarnya solusi yang paling mungkin dilakuin. Dan akhirnya dokter-dokter bisa kerja fokus di IGD. Ini trauma yang paling parah sebenarnya di IGD. Kalau dari teman-teman gue dokter adalah trauma psikis. Jadi banyak orang yang datang ke rumah sakit, gue corona. Wah itu ngular Pak di rumah sakit. Banyak banget. Jadi kalau problemnya dokter sekarang adalah bukan mendetek yang positif corona. Bukan hanya itu aja. Beban psikis mereka adalah banyak orang datang ke rumah sakit, gue corona nggak ya? Nah, orang-orang psikis kayak gini tuh yang menenangkannya sulit karena mereka udah anxiety. Dan semakin di anxiety, semakin imunnya turun. Sedangkan di Amerika aja yang setahu gua ya, kemarin ada satu video di YouTube dia trending 26, nomor 26 gitu kalau nggak salah. Gua nggak tahu. Lu nomor 1 ya? Nggak tahu gua kayaknya ya. Dia itu membuat dia merasa bahwa dirinya itu kena corona karena dia pernah ada sebuah konsorsium atau pertemuan dengan orang-orang secara ramai dan salah satu pesertanya itu positif corona. Aduh. Ya. Jadi si orang ini merasa bahwa kemungkinan besar gua kena corona itu ada. Karena gua baru saja bertemu dengan orang yang sudah positif corona, baru kawan. Maka dia telepon ke health centernya di Amerika. Ini kita bicara United States ya. Dia telepon terus dia bilang, dan itu direkam, suara teleponnya direkam. Terus operatornya bilang, "Okay, so you met people with corona positive, COVID positif?" "Yes," kata dia. "Di mana?" Dikasih tahu di sini. Dicek sama operatornya. "Oke, itu memang positif corona. What do you feel now?" Apa yang lu rasain? "Ya gue pusing, gue agak gak enak badan, gue agak begini." "How old are you?" Umur gue masih 24 atau 25 tahun. Oke. Terus dia bilang, "Bisa gak gue sekarang ke rumah sakit untuk ngecek corona dan sebagainya. Dan operatornya mengatakan no. No, yes, no. Isolate yourself di rumah. Betul. Isolate yourself di rumah karena kita tidak mengutamakan orang-orang di usia Anda untuk dicek dan untuk dirawat di rumah sakit. Ya. Artinya Tepat. rumah sakit aja udah pusing. Tepat.
saking banyaknya pasien yang datang. mereka harus milih. Tepat. Triase itu namanya. Jadi makanya kemarin di Instagram kan banyak tuh orang awam, kok gue nggak diutamain. Akhirnya gue terpaksa lagi edukasi. Triase, itu namanya triase teman-teman. Triase itu adalah sebuah metode kedokteran. Ada 4 pita, merah, kuning, hijau, hitam. Hitam tuh kalau meninggal, merah kalau kritis, kuning kalau segera ditangani tapi belum begitu kritis, hijau kalau bisa jalan. Nah sekarang seleksinya itu kenapa dibuat call center COVID? Itu triase sejak dini. Jadi telepon, halo Pak, Anda gejala? Ya, gejala. Oke, demam berapa hari? 3. Ada gejala apa? Pilek, batuk. Oh, ada sesak nafas? Belum Pak. Anda usia berapa? 22. Oke Pak, sekarang Anda isolasi di rumah dulu 14 hari, 3 hari ke depan. Jika gejala parah, segera datangi ke rumah sakit ini. Tapi jika gejala membaik, Anda harus asupan gizi, jangan keluar rumah dulu, dan jika keluar rumah, cuci tangan dan masker. Itu adalah triase. Oh, berarti dia hijau. Ada yang telepon, halo Pak, ya, usia berapa? 65 tahun. Waduh, pasti kaget. Ada sesak nafas? Ya. Batuk? Ya. Pilek? Ya. Ada riwayat ke kota ini atau ke negara? Ya. Oke, Pak, ke rumah sakit sekarang atau tim medis yang ke sana. Triase merah. Itu sebenarnya dilakukan kenapa call center. Nah, warga tuh bingung, ini apa sih call center? Nah, call center itu adalah salah satu metode triase sejak dini. Penyempitan. Tepat. Jadi yang datang ke rumah sakit itu adalah benar-benar yang emang urgent. Bukan kita menolak, tapi terlalu banyak pasien yang datang. Aduh, gue jangan-jangan corona ya. Nggak salah, karena emang itu wajar, anxiety. Makanya dibuatlah call center. Call center COVID itu dibuat bukan seolah-olah lebay, bukan. Ini buat netizen, apaan lebay call center? Bukan, itu namanya triase. Sama halnya ketika gempa kemarin di Jogja. Call center, pakai call center. Ada apa? Ini daerah mana? Rontok. Datang dokter. Gitu. Itu namanya call center sejak dini. Bukan kita nolak, tapi pebasket NBA kan isolasi di rumah. Oh iya betul. Isolasi Tom di Hanks, rumah. Tom Hanks juga kan di rumah. Juga, iya. Iya, itulah. Tapi orang Indonesia edukasinya tuh belum bagus. Bukan gua ngatain jelek, bukan, tapi emang standar SOP seperti ini itu belum diterapkan sejak dulu. Jadi kaget. Jadi kaget gitu ya. Karena nggak siap memang semuanya. Betul. Tapi kemarin Kemenkes juga pernah ada mengatakan bahwa ada rumah sakit yang nggak mau ketahuan bahwa ada pasien corona. Itu Kemenkes yang ngomong ya. Iya. Ingat ya teman-teman, yang ngomong bukan kita, bukan Pak kita, bukan Pak Dedi ya. Bukan. Jadi nanti dokter SPOG gitu. Bukan cari panggung. Bukan dokter Tira juga loh ya. Bukan. Yang ngomong Kemenkes sih. Kemenkes ya. Ini harus kayak gini, kalau enggak kayak tadi tuh loh. Iya, Di capture. di capture. Roger Danuarta keseret. Roger Danuarta. Kasihan. Sepicup katanya. Anjir jahat banget itu. Jadi kalau gue pikir ya, aduh HP gue jatuh. Pertanda. 5, 4, 3, 2, 1, close the door.